Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai dengan hari ini. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang artikel yang kami buat dari kelompok kuliah kerja nyata Muhammadiyah Aisyah kelompok 54 tahun 2024. Selanjutnya, tema yang kami usung pada artikel ini yaitu penyuluhan stunting sebagai sarana mengurangi angka stunting di Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban. Langsung saja perlu kita ketahui, di Desa Bekonang ini adalah sebuah desa di salah satu kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Di dalam Desa Bekonang ini terdapat 12 duku, diantaranya itu Duku Baliharjo, Duku Bekonang, Duku Mojosari, Duku Ngambak Kalang, Duku Ngambak Lipuro, Duku Santren, Duku Sembung Kolon, Duku Sembung Etan, Duku Sentul, Duku Suren Lord atau Suren Kidul, dan yang terakhir yaitu Duku Tegal Rejo. Salah satu yang menjadi ciri khas di Desa Bekonang itu adalah Desa Bekonang ini salah satu kawasan yang sentra akan produksi alkohol. Di Desa Bekonang ini juga memiliki lokasi di dekat pusat kota dan akses yang lebih mudah ke berbagai fasilitas. Kita ketahui bahwasanya di Desa Bekonang ini mayoritas penduduk di desa ini berbagai macam pekerjaan dan tingkat pendidikan beraneka ragam. Ekonomi di desa ini didominasi oleh pertanian dan kerajinan tangan seperti batik. Selanjutnya di desa ini juga menghadapi tantangan kesehatan berupa stunting, yaitu kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga tinggi badan mereka lebih rendah dari standar usia. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab stunting di desa ini meliputi salah satunya pendapatan rendah, akses pangan terbatas, yang membuat keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan gizi anak dan pengetahuan gizi yang minim, serta sanitasi yang buruk dan terbatasnya akses ke air bersih yang meningkatkan risiko penyakit yang mengganggu penyerapan gizi. Perlu kita ketahui juga, apa itu stunting? Stunting itu adalah keadaan gagalnya pertumbuhan akibat dari tidak tercukupnya nutrisi dalam jangka waktu yang lama, yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Atau yang sering disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Berdasarkan data WHO, Indonesia menjadi salah satu negara dengan prevalensi stunting tertinggi di regional Asia Tenggara atau Southeast Asia regional, dengan rata-rata prevalensi balita stunting tahun 2005 sampai 2017 itu sebanyak 36,4%. Stunting ini berdampak luas meliputi aspek sosial, aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan produktivitas anak. Sedangkan perlu kita ketahui itu di Kecamatan Mojolaban ini terdapat data stunting sebesar 11,74% pada tahun 2023
dan 2022 lalu, sebesar 9,79% pada tahun 2001 dan sebesar 9,22% pada tahun 2020. Nah, data ini menunjukkan bahwa angka stunting pada tahun 2023 lalu mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data tersebut, dilakukan beberapa kegiatan di Desa Bekonang yang terletak di salah satu Kecamatan Mojolaban dengan maksud menintervensi masyarakat dalam pencegahan stunting. Dalam hal ini, beberapa kegiatan edukasi terkait stunting yang kami buat itu membuat program kerja DASHAT, yaitu apa itu program kerja DASHAT? Yaitu Dapur Sehat Atasi Stunting, di mana kegiatan ini dimulai dengan memberikan penyuluhan terhadap stunting dan makanan bergizi dan dilanjutkan dengan demonstrasi masak, yaitu yang kami buat yaitu cookies tempe yang berprotein tinggi. Dengan adanya pencegahan stunting, kelompok kami juga mengadakan penyuluhan peran remaja dalam pencegahan stunting yang bertujuan yaitu remaja harus ikut andil dalam pencegahan stunting sejak dini. Selanjutnya, kegiatan yang kami lakukan itu penelitian dengan membagikan kuesioner berisi 20 pertanyaan terhadap 61 ibu balita di Desa Bekonang untuk bagaimana kita ingin tahu gambaran pengetahuan ibu balita terkait stunting. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam metode pelaksanaan. Dalam metode pelaksanaan terkait penyuluhan edukasi itu kami laksanakan pada tanggal 13 Agustus 2024 di kediaman Bapak Eko, Duku Mojosari, Kelurahan Bekonang. Kegiatan ini juga kami laksanakan bersama dengan Posyandu. Kegiatan Posyandu rutin bulanan pada pukul 9 dengan melakukan penyuluhan terhadap kader Posyandu dan anggota Posyandu berupa ibu-ibu balita yang hadir bersama saat kegiatan Posyandu berlangsung. Selanjutnya, di dalam kegiatan kedua kami yaitu penyuluhan penyuluhan remaja sekaligus pemberian tablet tambah darah kepada remaja perempuan di Dukuh Bekonang yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2024 yang bertempat di Balai Latihan Kerja di Desa Bekonang. Selanjutnya kegiatan yang ketiga yaitu berupa penelitian untuk bagaimana kita mengetahui gambaran atau pengetahuan ibu-ibu balita terkait stunting dengan melakukan wawancara terhadap 61 ibu yang memiliki balita. Sesi wawancara ini terdiri dari 20 pertanyaan terkait stunting untuk bagaimana kami mengukur sejauh mana pengetahuan ibu-ibu terhadap stunting. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Mungkin bisa kita lihat bersama bahwa ini salah satu hasil dari kegiatan-kegiatan kami. Yang pertama itu kegiatan penyuluhan demonstrasi masak. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan bagaimana kita memberikan materi mengenai pencegahan stunting dan membuat inovasi makanan pencegahan stunting dengan berbahan dasar tempe. Bahan dasar pembuatan cookies tempe terdiri dari tepung tempe, tepung terigu, margarin, gula, buah naga sebagai pewarna alami, susu bubuk, baking powder. Cookies tempe ini juga dibuat sedemikian rupa sebagai MPAC. Dan saya rasa bahan-bahan yang kami cantumkan itu mungkin mudah didapat di area-area sekitar, terkhususnya di area Bekonang. Ini salah satu dokumentasi yang kami ambil dari penyuluhan pertama kami. Selanjutnya pada kegiatan kedua yaitu kegiatan ini kami laksanakan pada tanggal 15 Agustus dengan media penyuluhan itu PPT dan
kami membagikan tablet tambah darah bagi remaja perempuan. Dalam kegiatan kami juga ini, remaja-remaja yang ikut serta itu sangat antusias dalam menghadiri kegiatan penyuluhan remaja terkait pencegahan stunting sejak dini. Selanjutnya, pada kegiatan ketiga, itu kami melakukan wawancara ibu balita terkait pengetahuan. Telah kami sebutkan bahwa dalam kuesioner yang kami buat itu ada 20 pertanyaan. Kami tanyakan langsung kepada 61 ibu balita dan wawancara ini disasarkan kepada ibu yang memiliki anak balita atau anggota posyandu melalui 61 responden yang tersebar di 12 RW di seluruh desa Bekonang dengan pengambilan narasumber sebanyak 5 ibu balita di setiap RW gitu. Nah, ini juga salah satunya dokumentasi yang kami ambil dari wawancara kemarin. Selanjutnya, kesimpulan bahwa di dalam program kerja berupa kegiatan penyuluhan dan penelitian dilakukan guna bagaimana kita untuk membantu masyarakat di Desa Bekonang dalam meminimalisir tingginya angka stunting yang terjadi di Kecamatan Mujolaban. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan tersebut kami harapkan dapat mengurangi dan minimalisir angka stunting di Kecamatan Mujolaban, terkhusus di Desa Bekonang. Dan hasil-hasil dari program kerja ini adalah bagaimana kita meningkatkan pengetahuan ibu-ibu dalam pemberian asupan gizi kepada anak-anaknya sehingga terciptanya generasi baru yang sehat, cerdas, dan membanggakan bangsa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam pemaparan materi yang kami lakukan itu ada kesalahan atau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.